Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Apabila ada yang sedang sakit, Budi doakan semoga kalian semua bisa segera sembuh sehat kembali seperti sedia kala. Untuk materi bimbingan konseling hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi efektif. Ini merupakan layanan bidang bimbingan sosial. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yaitu agar siswa atau kalian dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, maupun gagasan dalam hidup bermasyarakat. Ya, ini komunikasi itu sangat penting ya. Kita semua pasti pernah berkomunikasi, baik kalian berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan keluarga, maupun berkomunikasi dengan teman, ataupun dengan guru, baik di sekolah maupun lewat japri atau WA seperti itu kan pasti tidak asing. Lalu sebenarnya komunikasi itu apa sih? Siapa yang tahu pengertian komunikasi? Komunikasi itu adalah aktivitas pertukaran ide ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Lalu elemen-elemen apa sih dalam komunikasi itu? Ada 5 elemen. Yang pertama komunikator. Ya, komunikator itu apa? Orang yang menyampaikan pesan. Misalnya kita menyampaikan pesan ya, komunikatornya itu adalah kita. Yang kedua adalah adanya pesan. Ide ataupun informasi yang akan kita sampaikan ke lawan bicara kita. Lalu yang ketiga adalah media, sarana komunikasi. Ada yang secara langsung maupun ada yang lewat alat komunikasi seperti handphone maupun yang lainnya. Lalu komunikan, orang yang kita ajak berbicara, orang yang menerima pesan kita, itu komunikan. Lalu adalah umpan balik yang selanjutnya. Umpan balik ya, bagaimana respon dari orang yang kita ajak untuk berbicara tersebut. Itu adalah 5 elemen dalam berkomunikasi ya. Lalu sebenarnya kita berkomunikasi itu untuk apa sih? Nah, komunikasi itu fungsinya untuk membangun konsep ini. Dengan kita berkomunikasi, kita juga membangun konsep kita. Kita tuh orang yang seperti apa sih gitu loh. Atau establishing self concept. Kedua, untuk eksistensi diri. Ya terkadang kita juga butuh untuk menunjukkan ini loh kita, itulah fungsinya komunikasi. Lalu untuk kenapa? Ya berkomunikasi itu untuk kelangsungan hidup. Walaupun komunikasi itu secara verbal maupun non-verbal, ya kita harus butuh komunikasi dengan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu fungsi komunikasi lagi untuk memperoleh kebahagiaan. Kok bisa sih? Ya, terkadang kita berkomunikasi itu bisa menumbuhkan rasa bahagia kita untuk bisa ngobrol sama orang, bisa menyampaikan ide kita, bisa menyampaikan gagasan kita. Itu salah satu fungsinya. Lalu selanjutnya terhindar dari kanan dan kanan. Terkadang misalnya ya kita berkomunikasi dengan orang yang tadinya kita nggak tahu orang itu tuh seperti apa. Tapi setelah kita ngobrol, kita berkomunikasi dengan orang tersebut, kita tahu, oh orangnya seperti itu, oh orangnya seperti ini. Setelah itu, jadi kita udah nggak tegang lagi, kita udah nggak takut lagi untuk
komunikasi dengan lawan bicara kita, karena ada peribahasa kan, tak kenal maka tak sayang, begitu. Kalian pasti sudah tidak asing dengan peribahasa itu. Oke. Lalu ada kembali kebiasaan positif dan kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Apa itu kebiasaan positif? Kebiasaan positif adalah respon yang kita terima dari orang lain. Misalnya bisa berupa verbal. Jadi saat orang lain berbicara, spontan misalnya kita berkata, iya, oh, lalu, oh, gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan positif kita dalam berkomunikasi. Bisa juga misalnya perubahan-perubahan tangan. Ya, misalnya tadinya di mana terus jadi berada di bawah. Jadi lebih konsentrasi untuk mendengarkan, itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Sedangkan kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam berkomunikasi, misalnya di saat orang lain berbicara, kita berkata, alah, gaya nih, alah, tenane, bohong. Padahal kita ibaratnya hanya seperti bercanda, tapi itu ternyata merupakan respon yang buruk loh dalam berkomunikasi. Jadi kita juga harus berhati-hati ya dalam merespon orang lain apabila kita sedang berkomunikasi. Oke, lalu kita kembali lagi ke papan tulis. Nah, hapus dulu. Oke. 3 perilaku berbicara dalam berkomunikasi. 3 perilaku yang pertama adalah perilaku berbicara agresif. Berbicara agresif maksudnya berbicara keras, berbicara yang kasar maupun bersikap konfrontasi ya, konfrontasi, suka melawan gitu. Kalau pembicara itu tidak tertarik akan apa yang dikatakan oleh pendengar, ngomong terus nggak tahu yang dengerin mudeng bu enggak, kita ngomong terus, itu yang agresif ya. Ada yang kedua adalah perilaku pasif, kebalikan dari si agresif. Pembicara berusaha untuk menyenangkan lawan bicaranya, jadi cenderung halus, khawatir kata-katanya itu akan melakukan menyakiti atau tidak bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara. Jadi yang perilaku pasif. Lalu yang ketiga ada perilaku berbicara asertif. Adalah biasanya orang yang asertif itu apa ya, semacam tegas. Jadi jujur. Jadi berbicaranya itu kalau iya, enggak seperti itu loh. Jadi cenderung tidak suka terlalu banyak basa-basi. Dia juga bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif. Itu dia juga kalau mau berbicara berorientasi kepada tujuan. Setelah itu jadi komunikasinya lebih penting, saling menghormati ya. Itu yang perilaku yang asertif. Lalu kita hapus lagi, clear. Yes. Setelah itu komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sih? Komunikasi efektif itu membutuhkan kejernihan pesan, ya, jadi jelas yang mau dibicarakan itu apa. Lalu setelah itu kelengkapan pesannya mau seperti apa, itu harus lengkap, harus jelas. Setelah itu ekspresi wajah kita, lalu setelah itu kontak mata kita dengan yang menerima pesan, postur tubuh kita, terkadang juga penampilan fisik juga secara eksternal juga berpengaruh ya.
Apalagi biasanya komunikasi efektif juga penting dalam misalnya mau mencari suatu karir. Ya, misalnya kita melakukan presentasi, rapat, melobi, ataupun misalnya kalian presentasi di depan kelas, kita juga komunikasinya yang sesuai kebutuhan saja. Tidak usah terlalu berlebihan, baik dalam berekspresi secara verbal maupun ekspresi tubuh kita seperti itu. Lalu, apa saja sih tips-tipsnya dalam menjalin suatu komunikasi yang efektif itu? Yang pertama, ya, gunakan kalimat seefektif mungkin, ya. Tidak usah terlalu banyak berbahasa basi. Kalimat efektif langsung mengena dan tidak usah membicarakan apa yang tidak dipahami oleh lawan bicara kita. Itu bicara efektif. Lalu setelah menggunakan kalimat seefektif mungkin, yang kedua adalah tidak mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasa. Misalnya kita suatu kali menyampaikan pokok ide udah satu kali, dua kali hanya untuk memantapkan bahwa apa yang inti dari pembicaraan kita, lawan bicara kita paham. Setelah kita sudah dua kali, ya sudah, tidak usah diulang lagi. Jadi mau ngene iki yo, jadi mau ngene iki. Ya orang yang mendengarkan juga akan tidak respon ya, tidak respect pada kita. Wah, sudah mendengarkan ide pokoknya lebih dari dua kali, itu sudah mungkin malah sudah jadi di luar kepala, jadi malah jadi males ya kayak gitu. Lalu yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Terlalu cepat juga jangan, terlalu lambat pun jangan. Yang stabil saja nada bicaranya, jangan terus lambat. Jadi mau iki pas pelajaran ini, ya jangan seperti itu juga. Yang ngobrolnya biasa aja itu ya, biar terjadi komunikasi yang efektif. Lalu yang selanjutnya yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Gumaman itu apa sih? Gitu-gitu loh maksudnya. Jadi iya ya, aku ya nggak paham nih, gitu-gitu loh. Kata-kata yang bergumam terlalu banyak, karena itu juga membuat komunikasi jadi tidak efektif. Ya kalau yang kita ajak bicara juga dalam kondisi waktu yang senggang. Kalau yang kita ajak berbicara dalam waktu yang sibuk, mempunyai waktu yang sibuk, kan kasihan gitu loh. Kita memakan terlalu banyak waktu dia. Lalu selanjutnya adalah hindari humor yang tidak perlu ya. Bercanda boleh, berlebihan jangan ya. Terkadang kan selera humor setiap orang juga berbeda. Kalau sekali, dua kali kita menyampaikan humor dan orang yang kita ajak bicara itu merespon dengan positif, oke, berarti mungkin kita sefrekuensi. Tapi kalau misalnya kita sudah satu kali, dua kali ada humor dan orang yang kita ajak bicara itu hanya diam saja, kita harus tahu diri. Oh, mungkin humor kita tidak sesuai dengan humor yang kita ajak bicara, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan. Lalu bagaimana sih ini tadi kan tips dasar berkomunikasi ya. Lalu bagaimana sih untuk berkomunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu mempunyai tips-tips sebagai berikut. Yang pertama, kenali konsep diri Anda. Kenali konsep diri Anda ya. Jadi kita tahu kemampuan kita, ya kita berbicara sesuai dengan kemampuan kita. Jangan akhirnya jatuhnya kita membual dalam berbicara, itu jangan. Lalu tips yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Itu tadi hampir sama ya dengan konsep diri. Lalu yang ketiga, tetapkan tujuan berkomunikasi. Tujuan berkomunikasi itu apa? Kita dalam menyampaikan itu apa? Itu komunikasi maksudnya di sini cenderung mungkin ke kalau yang formal ya. Kalau kita hanya sekedar ya sharing-sharing sama teman sih mungkin bolehlah terlalu belandang ke sana ke sini, bicara ngalor ngidul nggak selesai-selesai. Tapi ketika untuk hal-hal yang penting kita harus tahu tujuan kita berkomunikasi itu apa, seperti itu ya anak-anak.
Lalu tips yang keempat, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Kalian itu kira-kira mau bertanya apa? Ada manfaat apa buat diri kita? Misalnya informasi tentang sekolah lanjutan atas. Nah, kita harus tahu juga kan, kita harus dapat manfaat ini. Kita harus tahu informasi tentang ini itu. Lalu yang kelima, bisa membuat draft pembicaraan. Draft pembicaraan. Jadi, aku besok mau bertemu sama Budian, misalnya ya. Aku mau nanya ini. Jadi biar apa? Jadi ketika kita berkomunikasi, kita sudah tidak ngeblank. Kita mau ngomong apa sih, tidak seperti itu. Lalu setelah itu kuasai topik pembicaraan, kuasai topik pembicaraan itu, ya sama, kita tahu kita mau bicara apa. Ya kita setidaknya sebelumnya sudah mempelajari tentang itu, misalnya mau berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan guru, misalnya mau bertanya tentang belajar, ya kalian juga harus sudah tahu bisa tentang pembelajaran, tentang misalnya sekolah lanjutan seperti itu. Setelah itu hargai berbagai pendapat. Ya, kita tidak bisa kita selalu menjadi orang yang berbicara. Kita juga harus menghargai masukan dari orang yang menjadi lawan bicara kita, ya. Setelah itu, yang ke-8, menahan diri untuk tidak menguasai pembicaraan. Itu tadi seperti yang di atas. Jadi, kita tidak bisa selalu menjadi orang yang ngomong terus-terus. Kita membiarkan teman kita hanya mendengarkan terus. Lama-lama bosan nanti yang mendengarkan. Jadi, kita juga harus sekali memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Jangan hanya kita terus yang berbicara seperti itu. Lalu pertahankan kontak mata. Ya, sesekali bolehlah nggak melihat lawan bicara. Tapi kembali lagi berkontak mata seperti itu ya. Setelah itu empati terhadap situasi dan kondisi klien. Maksudnya gini, dengan lawan bicara, kita tahu lawan bicara kita sedang capek pulang kerja misalnya. Ya udah, kita berbicara seperlunya dulu aja. Kita tahu misalnya orang yang kita ajak berbicara itu sudah mengantuk. Ya jangan paksakan kita untuk terus berbicara. Hargai lawan kita untuk berbicara. Ya. Setelah itu tips untuk komunikasi efektif yang selanjutnya adalah atur dan manajemen nafas. Berbicara nggak usah yang terlalu panjang, berbicara ada jedanya tapi tidak terlalu lambat juga. Jadi ada jedanya, jadi jangan ngomong yang terlalu nyerocos nggak ada. Kita capek sendiri, yang dengerin juga pasti capek dan malah mungkin tidak tahu inti dari pembicaraan kita, ya. Setelah itu kontrol postur tubuh. Yaitu tadi adalah bicara, misalnya kita seperti ini atau menurunkan tangan kita, yaitu postur tubuh kita yang enak gitu loh, dilihatnya juga enak untuk berkomunikasi. Lalu setelah itu gunakan bahasa nonverbal yang seperlunya. Verbal itu kan yang langsung, kalau nonverbal itu kan misalnya nah gitu loh maksudnya, nggak usah ngomong tapi pakai gerakan gitu misalnya, seperlunya aja, nggak usah nanti juga capek yang dengerin gitu kan. Setelah itu, nah humor yang terakhir adalah cerahkan pembicaraan dengan humor yang segar tapi jangan yang berlebihan. Jadi intinya berkomunikasi efektif itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, itu ide-ide kita tersampaikan kepada lawan bicara kita, tapi kita juga harus menghormati orang yang kita ajak berbicara. Ya, sekalipun itu dengan teman-teman sendiri, ya sekalipun dengan orang tua kalian sendiri yang ibaratnya setiap hari bertemu, tapi berkomunikasi efektif juga harus tetap diberlakukan, karena terkadang kita hanya berbicara, tapi kita tidak tahu inti dari pembicaraan kita, atau orang lain tidak tahu inti dari pembicaraan kita. Itu jangan sampai. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun, usahakan ide kita tersampaikan.
Begitu juga kita juga menerima kritik maupun saran dari lawan bicara kita. Seperti itu adalah inti dari komunikasi efektif ya. Kita tadi sudah mempelajari agak banyak juga. Semoga kalian paham dengan materi hari ini dan bisa mengambil manfaat dari materi kali ini. Kemudian akhiri untuk pertemuan hari ini, semoga materi bermanfaat dan kalian tetap menjaga kesehatan. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.